1020380. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas materi mengenai pembelajaran organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovasi. Oke, next. Pembelajaran organisasi. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi yang secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Manfaat penting membangun organisasi belajar ini adalah organisasi mampu menghadapi tantangan perubahan dalam segala aspek lingkungan kehidupan dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu agar tetap bertahan dan berkembang, mencapai kinerja yang tinggi dan memenangkan persaingan serta memperbaiki kualitas dengan memunculkan sebuah inovasi. Tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu berpikir sistem, yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antara unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu personal mastery, yaitu keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dan dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga yaitu mental model, yaitu kemapanan sikap mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat yaitu membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus panjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama agar keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang kelima yaitu tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Terdapat 3 teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama yaitu operant conditioning atau Skinner, yaitu kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua yaitu classical conditioning. Menurut Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga yaitu social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Menurut Wibowo, 4 langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu penguasaan pengetahuan. Yang kedua, distribusi informasi. Yang ketiga, interpretasi informasi. Dan yang keempat, pengingatan organisasional. Berikut adalah karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Organisasi belajar dapat diartikan sebagai proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan dan atau restrukturisasi
kulturisasi organisasi. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Dalam menghadapi resistensi atau tindakan perubahan terhadap pembelajaran organisasi, perlu adanya tindakan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong perubahan dan resistensi. Dan yang ketiga, membawa kembali organisasi dalam keseimbangan baru. Pemimpin perlu mewujudkan 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran, seperti membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur, tolok ukur, menelusuri pembelajaran, dan menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua yaitu bekerja untuk membangkitkan gagasan dengan dampak, seperti menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi dan memutar pekerja dan batasan fungsional dan divisional. Yang ketiga yaitu bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak, seperti implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dan organisasi, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia, serta identifikasi mental model proses organisasi.